Halo, perkenalkan saya Anissa Mutiara Ramadhani. Teman-teman saya biasa panggil saya Ara. Saya dari Perikanan Kreatif Universitas Indonesia kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan berbagi mengenai feedback negatif yang telah saya dapatkan selama saya menjalani event AWF 2025 untuk UAS strategi testing dan evaluasi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat apa itu AWF. Jadi singkatnya, AWF atau Advertising Week Festival ini adalah event tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan mahasiswi perikanan UI khususnya pada semester 4 yang dalam eventnya itu berisi workshop, seminar, exhibition, dan juga competition yang membahas pada seputar dunia perikanan atau seputar dunia dan industri kreatif. Pada event AWF tahun 2025 ini, saya diamanahkan menjadi staf dari divisi kompetisi yang bertanggung jawab langsung pada mata lomba Brand Innovation. Tugas utama dari divisi ini yaitu menyusun jenis-jenis kompetisi yang sesuai dengan tema besar dari AWF UI 2025, membuat guideline, ketentuan lomba, dan mekanisme penjurian dengan objektif, lalu menjalani komunikasi dengan para juri profesional dan juga mengkoordinasi peserta mulai dari pendaftaran hingga pengumuman pemenang. Lalu kami juga memastikan teknis pelaksanaan lomba berjalan sesuai dengan jadwal dan melakukan evaluasi pasca kompetisi. Di setiap event, mau sekeren apapun konsepnya, pasti ada aja hal yang dapat dikritisi. Di balik semua usaha dan persiapan, divisi kompetisi juga menghadapi tantangan dan kekurangan yang cukup krusial. Hal ini nyaris berdampak besar. Hal ini juga kami sadari setelah mendapatkan feedback negatif dari peserta yang berasal dari salah satu regulasi kompetisi sehingga menyebabkan kesalahpahaman yang menimbulkan mereka berpikir kalau kami kurang transparansi untuk memberitahu siapa pemenang lomba di setiap mata lombanya. Hal tersebut menjalar hingga media sosial AWF yang memungkinkan turunnya kredibilitas AWF di mata audiens yang melihatnya. Di sini saya punya contoh nyata beberapa feedback negatif yang saya ambil dari WhatsApp grup peserta kompetisi. Kata mereka, Kenapa kita nggak bisa tahu ya yang masuk babak penyisihan siapa? Seperti pada umumnya lomba, lebih transparan. Sekelas lomba di universitas bergengsi, kenapa yang lolos dirahasiakan? Seharusnya dengan ditampilkan siapa yang lolos bisa untuk bahan pembelajaran kami ke depan. Jurinya siapa aja, kita nggak tahu. Kata mereka, izin untuk berpendapat. Mungkin bagi yang lolos dapat disertakan buktinya, bisa berupa list, dan kalau diperbolehkan desain foto produknya juga dicantumkan. Agar kita bisa jadikan bahan evaluasi ke depannya karena kita ikut lomba dan ada biayanya, sehingga terbilang layak untuk mendapatkan lebih detailnya bagaimana. nah, terus gimana? Tenang-tenang, sebagai respon pertama yang dapat kami lakukan pada saat itu juga adalah kami langsung berkoordinasi dengan Divisi Public Relation untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada peserta. Penjelasan ini kami tulis dengan bahasa seinformatif dan sepersuasif mungkin sehingga peserta dapat mengerti bahwa ini adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keadilan bagi seluruh peserta dan mencegah bias publik sebelum pengumuman resmi dimulai. Kami juga berjanji akan mempublikasi hasil karya dari pemenang resmi dari lomba-lomba tersebut. Hasilnya, para peserta mulai memahami bahwa proses ini bukan untuk menutup-nutupi, tapi adalah sebagai bentuk profesionalitas kami dalam menjalankan sistem penjurian yang adil dan bebas intervensi. Tahap lanjutannya adalah kami akhirnya menginisiasi exhibition terbuka yang menampilkan karya-karya para peserta lomba atau para finalis lomba yang berhasil masuk ke tahap akhir. Hal ini juga kami buka untuk umum agar peserta lain dan juga para pengunjung bisa melihat kualitas dari karya-karya peserta yang berhasil masuk ke tahap akhir ini. Ini juga kami buat tidak semata-mata untuk transparansi dari perlombaan, tapi kami juga membuat exhibition ini sebagai ruang, sebagai bentuk apresiasi kami pada peserta lomba. Lalu untuk menjawab kebutuhan akan transparansi penilaian dan proses penjurian, kami akhirnya mengambil langkah proaktif dengan mempublikasi profil juri di kanal media sosial resmi kami. Melalui rangkaian unggahan beberapa feeds Instagram, kami memperkenalkan siapa saja sosok di balik meja penilaian serta latar belakang profesional dari juri. Jadi,
Selama perjalanan menuju AWF 2025 ini, kami nggak bisa dibilang mulus begitu aja. Kami juga menerima banyak sekali masukan serius, terutama kayak tadi soal transparansi lomba. Banyak sekali peserta yang menanyakan kenapa nama identitas dan juga karya para finalis gak langsung dipublikasi aja. Tapi kami nggak tinggal diam dan kami nggak tutup kuping atau bahkan kami nggak arogan. Kami justru menjadikan masukan tersebut menjadi bahan refleksi kami dan juga sebagai kesempatan kami untuk memperbaiki diri dan juga menunjukkan bahwa kami ini peduli. Dengan 3 langkah yang sudah saya jelaskan tadi, mulai dari penjelasan regulasi, adanya exhibition, dan juga publikasi profil juri, kami berhasil membuat peserta yang awalnya bingung dan mencurigai hingga akhirnya menghargai dan mengerti kami. Di sini kepercayaan mulai tumbuh dan sekarang AWF bukan cuma dipandang sebagai ajang kompetisi yang kredibel aja, tapi juga sebagai brand yang terbuka, profesional dan juga mempunyai komitmen kuat untuk terus tumbuh bersama orang-orang yang terlibat. Cukup panjang sesi sharing saya kali ini membahas salah satu feedback negatif dari event AWF 2025 ini, khususnya di divisi kompetisi yang sangat berkenan bagi saya pribadi. Mungkin akan saya cukupkan sampai di sini saja. Dan berhubung besok sudah Hari Raya Idul Adha, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin dan selamat menjalankan dan merayakan Hari Idul Adha. Terima kasih.